How are you today? How Fine, are you thank guys? you. And how are you? Okay, I'm I'm fine. good. I'm good, guys. Thank you so much for asking me back. Okay, great. Okay, for everyone, untuk teman-teman semuanya nih ya. So, maybe I need to clarify something. Saya harus mengklarifikasi sesuatu dulu nih. Ada beberapa teman-teman yang mungkin saya tidak sebutkan namanya, tapi chat saya pribadi. Bro, boleh nggak kita pakai bahasa Inggris full gitu ya? So sorry guys, mungkin saya harus mix ya. Jadi bahasa kita campur-campur dulu saja. Karena kita masih di level basic satu, di level dasar. Jadi banyak teman-teman di sini yang belajar dari nol ya. Jadi kita step by step. Nanti akan ada waktu di mana kita pakai bahasa Inggris full gitu. Tapi tidak untuk saat-saat ini gitu ya. Karena level kita masih di level basic, level dasar, apalagi basic one, dasar yang pertama. Jadi mungkin saya izin ya, saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gitu. Tapi bukan berarti full bahasa Indonesia tidak. Tetap pakai bahasa Inggris ya, karena namanya saja English class. Jadi ya kelas bahasa Inggris seperti itu. Tetap ya. Jadi saya sekali lagi bukan tidak bisa pakai bahasa Inggris full, tapi ya mungkin saya menyesuaikan dengan level saat ini gitu teman-teman ya. That's it. Itu yang saya jawab dan saya jawab di sini sekalian ya. Karena ada beberapa mungkin yang request seperti itu gitu. Saya tidak menyebutkan nama tapi ya ada saja ya dari kelas ini. Oke. Okay? So, let's go guys. Sekarang kita masuk ke materi ketiga kita teman-teman ya. Materi pertama tentang introduction, perkenalan. Materi kedua tentang hobbies ya, menceritakan tentang hobi dan prakteknya adalah bercerita tentang hobi yang belum pernah dilakukan tapi ingin banget dilakukan. Nah, sekarang kita masukkan numbers atau angka ya. Nah, angka bilangan itu numbers. Oke, saya sampaikan bahwasanya materi kita hari ini agak padat ya. Jadi silahkan teman-teman diperhatikan. Nanti ada sesi diskusi juga. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat box atau nanti disimpan dulu baru ditanyain seperti itu boleh. Numbers atau bilangan. Nah, ini adalah tujuan kita hari ini. Able to use numbers and simple calculus in English for daily speaking. Tujuan kita adalah kita mampu untuk menggunakan angka atau bilangan dan juga penghitungan sederhana gitu ya. Oke, dalam bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Untuk bahasa Inggris kita sehari-hari. Let's go. Kita masuk ke jenis-jenis angka ya atau bilangan. That's it. Oh iya, bagi teman-teman yang misalnya di layarnya masih kecil gitu ya, bisa juga di zoom in lebih diperbesar dengan device teman-teman ya dari handphonenya bisa di zoom in seperti itu. Oke, ada cardinal numbers, ada ordinal numbers. Apa itu cardinal? Apa itu ordinal? Kalau cardinal numbers itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan gitu ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu cardinal numbers. Sedangkan ordinal numbers itu adalah bilangan urutan atau bilangan bertingkat. Namanya saja bilangan urutan ya berarti ada urutannya. Bukan lagi 1, 2, 3 tapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi kardinal dan ordinal. Oke, kardinal adalah bilangan bulat. Ya, contohnya ada one ya, satu, two, dua, three, tiga, four, empat, five, lima, dan seterusnya ya sampai dengan ke 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11 ya 11, 12 12, 13 13, 14 14, nah 15 15 gitu. Biasanya di sini ya kadang-kadang kita menemukan salah cara baca. Jadi 15 itu 15. Jadi yang selama ini bacanya 15 bukan 15 tapi 15 ya, 15. Oke. Kemudian ya seterusnya sampai dengan 20 ya. 20.
20 atau 20 boleh ya. 20, 20, 20 juga boleh. 20. Gimana kalau 21 ya berarti 21, 21, 21. 22, 22 dan seterusnya. Sampai ada 50 ya. 50 itu 50. Oke, 50 itu 50. Bedakan 50 sama 15. Kalau 50 50, 15 15. Sekilas mirip tapi ya beda ya. 50, 15. Oke, kemudian 55, 55. Oke, 50 itu 50, 5 itu 5, 55, 55. Kemudian gimana kalau misalnya 57? 7 itu, 7 itu kan 7 ya. Ya berarti 57 dan seterusnya. Sampai dengan 100 ya. 100 itu 100. 100. 100. 200 ya berarti 200. 300, 300 dan seterusnya. Sampai dengan 1000, 1000. 1000. Thousand itu ribuan ya. 1000 itu 1000. Kalau 10.000 berarti 10,000. Kalau 100.000, nah 100 kan 100. Ribuan itu thousand. 100.000, 100,000. Oke, kemudian sampai dengan juta ya. Juta itu million. 1 juta, 1 million. Kemudian 1 miliar, 1 billion. 1 billion. Mungkin saya tambahkan lagi 1 triliun ya. 1 triliun tuh ya triliun gitu ya. One trillion. Nah, 1 triliun. Pensy. Oke, itu ya bilangan bulat atau cardinal number. Sekarang kita masuk ke yang sebelah kanan. Ada ordinal number atau bilangan urutan. Oke, ada urutannya ya. Jadi pertama, bukan lagi satu, tapi pertama itu first. Kedua, second. Ketiga, third. Nah, gitu ya. Kalau satu, dua, tiga tadi kan one, two, three. Tapi kalau pertama, kedua, ketiga, first, second, third. Keempat, fourth. Fourth. Ada TH di belakang. Fourth. Keempat. Ini kalau teman-teman mau nulis pakai angka juga bisa. Nanti cara menulisnya adalah tinggal dikasih angka, kemudian dikasih 2 huruf di belakang. First itu berakhiran ST, berarti 1 ST. Itu berarti first. Second itu berakhiran ND, kedua ya. Berarti second 2 ND, itu berarti second, kedua. Third, third itu ketiga ya. RD akhirannya. Jadi 3 RD. Third. Nah, keempat itu fourth. TH belakangnya. Tinggal ditambah TH saja di belakang. Jadi fourth. Fourth. Gitu. Nah, untuk keempat sampai dengan ke-20 tinggal ditambah TH saja semuanya. Oke. Nah, ini semuanya tambah TH aja. Nah, ini TH semua nih. Cara bacanya di belakang tinggal ditambah teh ya, teh aja. Tapi ini bukan tidak sejelas itu ya, tidak teh gitu bukan. Tapi coba bisa didengarkan. Jadi keempat itu fourth, fourth. Nah, ada th di belakang. Kelima itu fifth, fifth, fifth. Gini ya. Oke, keenam ya berarti six terus ada th, sixth, sixth. Ketujuh ya berarti seventh. Ke-10 tenth, tenth. Oke, kalau 10 10, 10. Tapi kalau ke 10 10, 10. Ke 11 11, ke 12 12, ke 13 13, ke 14 14, ke 15 15, TH-nya ya 15,
ke-16 16th, ke-17 17th, ke-20 bukan lagi 20, tapi 20th. Ada TH di belakang. 20th. Nah, gitu ya. Ke-20. 20th. Oke. Kemudian gimana kalau ke-21? Nah, ke-21 itu kan ada puluhan, 20-nya. Ada ke-1 ya, yaitu adalah satuannya. Nah, puluhannya tetap pakai bilangan bulat. Kemudian satuannya ya pakai bilangan urutan. Satu pertama ke satu atau pertama tadi kan first. Berarti ke 21 itu 20 first. Ke 22 20 second. Second itu kan kedua ya. Ke 23 20 third. Ke 24 20 fourth. Ke 25 20 fifth. Sampai seterusnya ya. Sampai dengan ke 100 100. Ada TH-nya di belakang 100. Gimana kalau ke 101? Balik lagi ke yang first tadi. 100 and first. Ke 102, 100 and second. Balik lagi ke yang atas tadi. Gitu ya, itu adalah ordinal numbers atau bilangan urutan. Atau bertingkat ya, jadi ada urutan atau tingkat. Gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekarang kita masuk ke sini teman-teman, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, nah ini ya penjelasannya. Cardinal number and ordinal number. Cardinal number is number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jadi, cardinal number itu adalah bilangan yang menjelaskan berapa banyak sesuatu. Ya, seperti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah nomor untuk sebuah jumlah ya. Untuk jumlah tertentu gitu. Misal, contoh ya, I have two handphones. Saya punya dua handphone. Nah, two ya. Berarti handphone yang saya miliki ada dua. Bukan satu, bukan lebih dari dua. Tapi ada dua saja. Two handphones di sini. Oke. Beda dengan yang ini. Ordinal number. Ordinal number is number that tells the position or order of something. Ini adalah angka untuk menjelaskan posisi atau urutan sesuatu. Bisa urutan, tingkatan, atau level. Ya seperti first, second, third, fourth, dan lain-lain tadi ya. Saya kasih contoh. Misalnya contohnya adalah this is my second handphone. Okay, this is my second handphone. Nah, ini adalah handphone kedua saya. Bukan berarti saya punya dua handphone saja, bisa jadi lebih gitu. Tapi yang ini nih, handphone kedua, ini urutan kedua yang saya miliki. Nah, itu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau yang kardinal tadi berarti jumlahnya ada dua handphone yang saya miliki. Tapi kalau yang ini nih urutan kedua. Handphone yang saya punya urutan kedua. Bisa jadi handphonenya lebih dari dua. That's it. Oke, itu ya. Pokoknya kalau kardinal untuk jumlah sesuatu. Nah, kemudian ordinal biasanya digunakan untuk apa saja? Ordinal numbers are normally used for, biasanya digunakan untuk menjelaskan floors of a building. Lantai di sebuah bangunan. Lantai ke berapa gitu. Misal ya, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai kedua. Nah, jadi di lantai kedua, second ya, second floor. Kemudian she lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga, third floor. Third itu ketiga. Jadi dia tinggal di lantai ketiga. That's it. Oke ya, jadi lantai sebuah bangunan. Itu pakai bilangan ordinal atau bilangan urutan. Kemudian dates, dates tanggal.
tanggal itu kita pakai bilangan ordinal, pakai bilangan urutan. Jadi kalau teman-teman mau bilang tanggal 1 Januari, itu bukan 1 of January, tapi 1st of January. Nah, gitu ya. Tanggal 2 bukan 2, tapi 2nd of January. Nah, coba ya kita lihat di contoh ini. Their Independence Day is on the 4th of July. 4th, ada TH-nya ya. Hari kemerdekaan mereka itu pada tanggal 4 Juli. Ini versi Britishnya. Versi British ya, bahasa Inggrisnya orang asli Inggris gitu. Ada juga versi American ya, bahasa Inggrisnya orang-orang Amerika. Bedanya apa sih? Kalau American tuh bulannya duluan gitu teman-teman. Kalau ini kan tanggal dulu ya, nah baru bulan. Kalau British, tapi kalau American itu bulannya duluan biasanya. Today is March 7th. Nah ini ya, hari ini adalah tanggal 7 Maret. Walaupun 7 tanpa TH di sini, tetap dibaca 7th. Kenapa? Ya karena ini adalah tanggal. Pokoknya tanggal itu adalah pakai bilangan urutan. That's it. Gitu ya. Untuk tanggal kita juga akan bahas lebih detail lagi besok karena um, besok materi kita tentang tanggal gitu ya. That's it. Pokoknya seperti yang saya bilang ya. Jadi materi kita sebenarnya nyambung teman-teman ya. Satu sama lain itu nyambung gitu. Pertemuan itu pasti ya kita pakai di next meetingnya. Oke, kemudian selain lantai sebuah bangunan untuk tanggal, bilangan urutan itu juga digunakan ya, sequence or order. Digunakan untuk urutan apapun ya, urutan apapun. Ya, urutan kejuaraan, urutan antrian, urutan anak keberapa. Nah, pokoknya apapun itu ada urutan ya berarti pakai bilangan ordinal. Contohnya ya, this is the first time it has happened. First time, pertama kali. Jadi pertama kalinya ini terjadi. Okay, next, I am the second child. Anak kedua ya. I am the second child in my family. Aku anak kedua di keluargaku. Nah, jadi urutan apapun. Dan yang terakhir untuk centuries ya atau abad. Jadi abad pertama, abad kedua, nah seperti itu. Contoh ya, Shakespeare was born in the 16th century. Jadi Shakespeare nama orang ya ini nama ahli apa ya? Kalau saya bilang ahli bahasa lah ya, kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare itu lahir di abad ke-16. That's it. Oke, okay? Itu ya penggunaan dari ordinal atau bilangan urutan. Oke. Okay. Kemudian setelah cardinal numbers, bilangan bulat, ordinal numbers, bilangan urutan. Sekarang kita masuk ke fraction numbers atau bilangan pecahan. Nah, although the system of fraction is not used much these days, we commonly use a few simple fractions in everyday speech. Jadi walaupun kita tidak sering ya menggunakan bilangan pecahan dalam komunikasi sehari-hari, tapi kadang-kadang ya sometimes ya kadang-kadang kita menggunakan pecahan juga gitu tapi yang enggak susah gitu ya misalnya 1/4, 1/2, 3/5 atau apa. Oke, nah ini ya ini contoh-contohnya we write tulisannya seperti yang ada di sini and we say cara bacanya di sebelah kanan. Yang pertama ada setengah ya 1/2 itu sebutannya a half atau one half, a half atau one half. Ya, artinya setengah 1/2. Oke, one satu itu bisa kita pakai e atau en sama ya. Di one itu bisa e atau en. A half atau one half itu 1/2. That's it. Kalau mau bilang 1/4, 1/4 itu a quarter. Quarter itu 1/4 atau one quarter. Nah, tadi ya, one itu bisa e bisa en. Oke, jadi itu 1/4. A half setengah, a quarter 1/4.
Kalau 3/4, 3 itu 3, ya perempat itu quarter, berarti 3 quarters. Loh kan ada S-nya gitu. Kalau yang atas tadi kan nggak ada. Jadi kan ada pembilang, ada penyebut gitu ya kalau bilangan pecahan. Kalau pembilangnya itu cuma satu, penyebutnya nggak usah ditambahkan S. Gitu. Tapi kalau pembilangnya lebih dari satu, ya penyebutnya ditambah S di akhir. Ini kan pembilangnya kan tiga, lebih dari satu. Berarti di quarternya dikasih S, 3 quarters. Kalau yang atas tadi kan nggak cuma satu aja ya, 1/2, 1/4, seperti itu. Pokoknya di sini kalau lebih dari satu tambah S gitu ya di penyebutnya. Kemudian 1/3 itu a third atau 1/3. A third atau 1/3. Nah itu 1/3. Ini sebenarnya gimana sih polanya gitu ya. Jadi kita tadi sudah belajar kardinal, kita sudah belajar ordinal. Kardinal tadi bilangan bulat, ordinal bilangan urutan. Caranya kardinal itu buat sebagai pembilang, ordinal sebagai penyebut ya. Oke, jadi 1/3 misalnya. Satu itu kan bilangan biasa ya one gitu, bilangan bulat. Ketiga itu kan third, 1/3, selesai. 2/3, dua itu two. Ketiga itu third, 2/3. Ada S-nya karena pembilangnya dua lebih dari satu. 1/5, satu itu one. Kelima itu fifth, 1/5 atau a fifth ya. 3/5, tiga itu three. Kelima itu fifth. Tapi karena tiga ya lebih dari satu berarti 3/5. Ada S-nya. 1/8. Satu itu kan one ya. Ke 8 itu eight. 1/8. That's it. 1/8. Oke, jadi gitu ya. Pokoknya eh, pembilangnya bilangan kardinal, penyebutnya bilangan ordinal. Oke, 8 ini harusnya kurang kurang H ya, EIGHTH karena bilangan urutan. Kemudian 5/8, 5 itu 5, ke 8 itu 8, 5, 8, ada S-nya juga di situ. Oke, karena itu bilangan urutan gitu. Dan juga pembilangnya lebih dari satu. Terus gimana kalau ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan? Misalnya satu, 1/2 gitu. 1/2. Caranya gampang, tinggal ditambah N saja. Satu itu kan one, berarti one and setengah tadi kan a half, 1 and a half. 5, 3/4, berarti 5 and 3/4 tadi kan 3 quarters, 5 and 3 quarters. That's it. Itu adalah fraction number, bilangan pecahan. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan. Sekarang kita masuk ke next-nya. Oke. Decimal, bilangan desimal ini juga penting nih teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka kebalik nih kalau kita pakai desimal. Bilangan atau angka di belakang koma ya, desimal. To indicate decimal number, we use a point. This is includes money such as dollars and cents. Jadi kalau kita pakai bilangan desimal, itu kita pakainya titik. Beda dengan bahasa Indonesia atau di kita ya. Kalau kita kan desimal itu ya koma gitu. Tapi kebalik ya, kalau di bahasa Inggris itu bukan koma, tapi titik atau poin. Poin itu titik. Oke, ini ya langsung saya bawa ke catatan yang di bawah. Remember that we use commas to spread thousands. Be careful with commas and points. Jadi koma itu dipakai bukan untuk bilangan desimal, tapi untuk ribuan. Jadi kalau 1.000 itu kan kalau di kita kan 1,000 gitu ya. Kalau 1.000. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris 1.000 itu 1,000. Nah, itu 1.000. Nah, jadi kebalik ya. Kalau di kita
titik itu untuk mungkin ribuan gitu ya. Nah, kalau koma untuk desimal. Tapi kalau bahasa Inggris enggak. Kalau titik itu justru untuk bilangan desimal. That's it. Coba kita lihat di sini ya. Ini ada cara nulisnya nih 0,3, 3,45, 98,4. Nah, oke. Cara bacanya gimana? 0,3. 0 itu zero. Oke, kemudian titik itu poin, 3 itu 3, 0,3 atau 0,3 sama saja ya, 0, 0 itu sama saja, 0 gitu. 3,45 bacanya per angka ya setelah koma tuh. Jadi 3,45, 3,45, 3,45, bukan 3,45, bukan. Kemudian 98,4, 98 itu 98, 98,4 ya, point 4, 98,4. Nah, kalau untuk bilangan desimal ya, oke, tapi ada mata uangnya, nah itu agak sedikit berbeda. Contohnya ya, 1 dolar, 55 atau 55 sen ya di sini. Ya, jadinya $1. Jadi kita nggak perlu pakai poin bacanya ya. Jadi kita pakai spasi kita saja. $1.55 atau $1.55. Jadi tulisannya ada titik, tapi cara bacanya nggak perlu pakai poin karena itu mata uang. $1.55. Oke, atau mungkin di sini nih ada 700,00. Nah, kalau itu sudah dibulatkan saja jadi $700 aja ya. 700 kan 700. Dolar ya dollar, berarti ya $700. That's it. Itu ya teman-teman. Jadi itu adalah desimal ya, bilangan desimal, angka di belakang koma. Jadi sekali lagi yang harus diingat bukan pakai koma ya, tapi pakai titik atau pakai poin. That's it. Dan aturannya setelah koma itu aturan internasionalnya, angka itu dibaca per angka ya. Seperti tadi 3,45 bukan 3,45. Kecuali kalau ada mata uangnya. Nah, itu bacanya jadi 1. Oke, $1 lebih 55. That's it. Oke, the last ya, yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke years. Nah, setelah itu nanti boleh kita diskusi bersama-sama. Years atau tahun ya. Nah, ini juga sering nih ya, kita kadang-kadang bingung gimana sih cara bilang tahun. Years are normally divided into two parts. Biasanya tahun itu cara bacanya adalah per dua angka. Kalau tahun sudah ada 4 angka ya, misalnya seperti kita kan sekarang 2023, 2023, itu cara bacanya per dua angka. Misalnya 1984, berarti dibacanya 19 sama 84. 19 itu 19, 84 itu 84. 1984. 1941, 1941. 41. 1999, 1999. Nah, gitu ya. Jadi per dua angka. Tapi ada pengecualian untuk tahun 2000 sampai 2010. Kalau 2000 tepat, itu 2000. Nah, ini ya 2000, 2000 gitu. Tapi kalau 2001 sampai dengan 2010, kita bisa pakai pola yang ini. 2000 and nah, 2000 berapa gitu. Misalnya ya 2006. 6 itu 6. Berarti ya 2006. 2005, 5 itu 5, 2005. 2008, 2008. 2010, 10 itu 10, 2010. That's it.
Gimana kalau 2010, 2011 dan seterusnya gitu. 2011 dan seterusnya itu lebih fleksibel lagi. Kita pakai 2000 and berapa itu boleh. Atau kita kembali ke yang awal tadi, dibaca per dua angka, itu juga nggak apa-apa. Misalnya ya, di situ ada contoh 2012, 2012. Atau dibaca per dua angka, 2012 itu kan 20 sama 12. 20 itu 20, 12 itu 12. Ya, berarti 2012. That's it. Dua-duanya boleh digunakan, dua-duanya benar. That's it. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diangkat tangan. Oke, okay? Please everyone ya. Bro Doni, silahkan Bro Doni. Boleh nih, saya ke Bro Doni dulu ya. Hai Bro. Halo, Hai, oke. Okay. Any question? Silakan. eh, oke. Hai, Bro Koko. Hai Bro Doni, oke. Okay. Boleh silakan Eh, apa pertanyaan Bro? I was in privat room, agak berantakan. I'm sorry. It's okay. Hmm, for example, uh, we are playing a game. Kita Hmm. bermain sebuah game, a game, and we want to stop. Uh, we want to stop pada level tertentu. Ya, Hmm. ingin berhenti. Oh, we want to stop level. What is the example sentence? Contoh kalimat untuk bagaimana kita berhenti. Misal, uh, we want to stop at level 6. Nah, thank you. Oke, oke, Bro. Ya kita tinggal karena itu ada urutannya kan level ke berapa ya berarti kita pakai six gini aja six level. Nah, oke, jadi ya uh, I have to stop atau I must stop at the sixth level. Berarti ya saya harus berhenti di level ke-6. Nah, karena itu adalah level ada urutannya ya, urutan beberapa. Ya, berarti ada urutan ya pakai ordinal six, ada TH di belakang. Gitu ya, Bro Doni. Oh, okay. Thank you for your answer. You're welcome, Bro. It's great. So the next, Bro John Hardianto. Halo, Bro. Silahkan kalau ada pertanyaan. Okay, thank you, Bro Koko. I have any question about angka, number. Mhm. Bisakah Bro jelaskan terkait dengan perempat? Tadi kan belum sempat dibahas ya, seperempat atau quarter gitu. Biar kita juga ngerti, Bro. Thank you. Oke. Sudah, Bro. Sudah. Tadi sudah saya jelaskan ya, yang bilangan pecahan itu kan? Iya, quarter udah ya tadi ya. Sudah, Bro. Oh ya, Sudah saya thank you. jelaskan. Ya. Oke, oke, thank you. Oke, you're welcome. Ya, seperempat tadi a quarter itu ya, setengah a half. That's it. Oke. So the next ya, Bro Anjas, do you wanna say something? Boleh, Bro. Okay. Hello, hello. Hai, Bro Can you Anjas. hear my voice? Yes, it's clear. Okay. Good evening, bro. Good evening, partners. Good evening. Evening to Bro Anjas. Okay. I have also heard a word in English that's still related to our material today, our Hmm. discussion about numbers. Oke. The word is once. Once, Hmm. yeah, once. Oke. So I was confused. What difference words once and the words first? Oke. Yeah. Oke. And please explain to us how Hmm. to uh, how to use the words like correctly.
Okay, Okay, great. thank you, bro. Okay, you're welcome, bro. Anjas, good. Once ya. Nah, tulisannya seperti ini ya. Once. Once itu artinya satu kali ya. Nah, jadi ini sesuatu sebuah keseringan gitu, teman-teman ya. Sesuatu yang dilakukan berapa kali gitu. Nah, once itu satu kali. Misalnya nih ya, I go to Bali once. Saya pergi ke Bali satu kali. Nah, itu. I go to Bali once. Okay? So I once go to Bali. Saya satu kali pergi ke Bali. That's it. Sedangkan first itu pertama. Misalnya ya, he is my first child. Nah, dia adalah anak pertamaku. Jadi ada urutannya. Ya, ini adalah anak pertamaku gitu. Dia adalah anak pertamaku. That's it. Jadi once tadi adalah satu kali. Seberapa sering kita melakukan sesuatu tersebut. Itu Bro Anjas. Is it clear? Sudah jelaskah? Okay. Thank you, bro. I get Okay, it. you're welcome. Okay, thank you. Good question from you. And then the last maybe Bro Hanif. Silakan Bro. Yo, hello bro. Hai Bro Hanif, please. Okay, I want to ask you about. I hear many people mention industry 4.0, not 4.0. Why Hmm. many people mention like this? Oke, great, oke. Kata lain dari nol ya, nol itu bisa zero, bisa not tadi ya, bisa juga o itu juga nol. Gitu. Coba saya bawa ke yang tadi ya. Nah ini dia, not, zero, atau o. O itu saya tulis di Oh, chat ya teman-teman. O. That's I it. see. Nah, jadi 4.0 bisa saja bro, itu adalah bahasa apa ya, yang mungkin sehari-hari saja kita bisa pakai 4.0, it's okay, no problem. Jadi kita kalau bilang tentang apa ya, misalnya ngasih tahu nomor handphone, kita boleh-boleh aja pakai O, misalnya 085 085, itu juga boleh-boleh saja, jadi nggak masalah. Jadi bolehlah 4.0 4.0, it's okay, no problem. Oke, okay? Oh, thank you bro. Okay, you're welcome. Oke, so I think that's it everyone ya. Mungkin itu ya teman-teman. Oh tadi ada yang bertanya di, oh bukan bertanya ya, cuman nambahin aja. Cardinal number lebih tepat kalau bilangan asli. Bilangan asli. Ya bilangan bulat juga ya. Karena bilangan bulat kan ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, that's it. Nah, tapi nggak apa-apa. Oke. Thank you sister. Thank you sister atau bro ya tadi ya yang sudah menambahkan. So thank you so much. Oke, so ini ada tambahan juga ya buat teman-teman, kan tadi kan tujuan kita adalah memahami tentang bilangan dan juga simple calculus, yaitu adalah penghitungan sederhana. Ya, ini kita belajar matematika sedikit aja. Kayak cara baca saja teman-teman ya. Untuk bilang tambah, kurang, itu apa gitu. Kalau tambah ya berarti ya plus gitu ya. Nah ini dia. Oke, tambah itu plus. Kurang itu minus. Oke, perkalian kali itu times. Kemudian pembagian itu divided by. Kemudian kalau sama dengan is equal to, tidak sama dengan is not equal to. Kemudian lebih besar daripada itu is greater than, kurang dari, sorry, lebih besar dari ya tadi ya, is greater than. Kemudian kurang dari is less than. Jadi contohnya 2 tambah 2 ya berarti 2 plus 2. 5 dikurangi 3, 5 minus 3. 3 dikali 2, 3 times 2. 9 dibagi 3, 9 divided by 3. Nah, kalau sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. 8 plus 1 is equal to 9. Kalau tidak sama dengan 8 ditambah 1 tidak sama dengan 8. 8 plus 1 is not equal 8. 12 lebih besar daripada 9. 12 is greater than 9. Kemudian 5 lebih kecil daripada 18. 5 is less than
18. 5 is less than 18. Nah, that's it. Oke, gitu ya. So, that's it everyone. Oke, sekarang saya ingin teman-teman tetap ada prakteknya dong ya. Jadi tidak hanya mendengar tapi juga praktek. Silahkan dipersiapkan semuanya teman-teman ya. So, saya buat breakout room juga hari ini ya, biar semuanya nanti praktek. So, I was born on bla 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 of bla bla bla. Silahkan ini dijelaskan tanggal lahirnya ya, diceritakan, dikasih tahu ke teman-teman lain kapan sih teman-teman lahir. I was born on, ingat kalau tanggal harus pakai bilangan urutan. Misalnya I was born on first of, nah, jadi tanggal 1 tuh first ya, first of June, ya tanggal 1 Juni gitu ya, 1998 misalnya ya. I was born on first of June 1998. Nah, kalau teman-teman kapan? Nah, gitu ya, boleh. Silahkan tulis dulu boleh lah ya. Oke. Kemudian I have 4 favorite things or stuffs. Saya memiliki 4 benda favorit atau barang favorit. Kira-kira apa saja sih barang atau benda favorit teman-teman tuh? Ya, mungkin handphone atau buku atau apa gitu ya, silakan. Misalnya ya, first my handphone. Pertama adalah handphone saya. Nah, because, karena, dikasih alasannya kenapa sih kok itu kok jadi benda favorit. Because I can communicate with many people easily. Karena aku bisa berkomunikasi dengan orang banyak dengan mudah. Dengan mudah. That's it. Okay, what about the other ones? Gimana kalau yang lain? Okay, yang kedua apa gitu ya, silakan. Second, yang kedua, silakan diisi dan alasannya kenapa. Third, yang ketiga, okay, dan alasannya apa. Fourth, yang keempat, okay, dan apa. Gitu ya. Boleh siapa yang mau nyoba, boleh silakan diangkat tangan. Oke, I will choose you guys. Yang lain silakan dipersiapkan juga. Nanti kita praktek juga di breakout room ya. Oke, Sister Zulneti, hi, good evening. Can I go to you for the first? Hi, good evening, Coco. Okay, so it's your Good turn. evening, Nazars. Okay, good evening. Okay, I can want you? let's practice. Okay, I want to practice this sentence. I was born 18th of October 1974. I have 4 favorite things. I have I have only 3 favorite things. Okay. They are, first, my handphone is the same. My handphone, because I can communicate with my family, communicate with the others, my friends, and so many people. Second, my favorite thing is a bag, because I very like with a bag. I always bring different bags when I go. And third, my favorite, I like reading Al-Quran, because it's my favorite. I always read Al-Quran when I have pray Maghrib until Isha. Okay, this is I think there are many favorite, but only 3 I can say here. Thank you sis Zulneti, that's really good ya. Oke, yang nomor 3 juga boleh. Oke, mungkin koreksian dari saya hanya di sini saja.
on-nya tadi belum disebut. Jadi kalau tanggal itu Okay. kita pakai On, on yeah. gitu ya. I Okay, was I was born born on on. blah blah blah. Okay. Okay, great. Thank you so much. And then move to Sis Yeah. Litania. Can I go to you, sister? Hi, Sis Litania. Hello, good evening. Okay. Good Good evening, evening. everyone. Good evening. So it's your turn, Sis Litania. Can you Okay, thank you. please? First, I was born on 24th of December 1978, and I have four favorite things. They are first, my glasses, because I practically cannot see anything without my glasses. And then second, my handphones, because we have to do everything with our handphones, like doing communication and looking for information. We use handphones for that. And then the third, I always use my notebook, literally this kind of notebook, not a computer notebook, but notebook, old time notebook. Yeah, because I like to write or taking notes about everything. And the fourth, my favorite things is a pen, because I need pens to make notes in my notebooks. I think that's all from me. Thank you for your Amazing, attention. Sis Litania. Thank you. Thank you so much. Sorry, you were born on 24th of December, was it true? Yes, Oh, that's 4th of good. December, or maybe 24th this of December. 24th. Yeah, 24th, yeah, 24th. Yeah, that's true. Sudah benar ya. That's same with my birthday, sister. Oh, Same. really? But Yes. different Yeah. years, of course. Different years. Yeah, but different spirit, different years, but the same goal here to learn English together. Okay, I think you are more spirit in this case. Yeah, thank you, Sis Litania, thank you so much. Oke, the next bro ya, saya ke bro dari tadi ke sister terus nih ya. Coba dong, ini yang angkat tangan saya nggak tahu nih yang bronya yang mana. Oke, mungkin ke can I go to Vio? Yang namanya Vio, is it bro or sis? I'm a sis. Oh, sister ya, boleh deh Yeah. kalau gitu ya. Oke, sis Vio nih, silakan. So thank you for my change. So I was born on 28th of September 2002, around 2 weeks more. And my favorite things, can I count bed as my favorite things? It's fine, it's okay. Sure. Okay. So I don't have four favorite things, just three or two. My first favorite things is my phone, of course. Because we need to do anything with phone. The second one is a book, because I love to reading. I love reading. And the third is bed, of course. Okay, why bad? Because you love sleeping or Yeah, what? because I love sleeping. I love do anything in my bed. I feel Okay. comfortable. Okay, great. Okay, thank you, Sis Pio. Thank you so much. That's great. Yeah, so Yes, that's sir. nice. Thank you, bro. Okay, and then after this, I will invite you guys. Coba ya, kita ke Bro Suhandi nih ya. Setelah ini saya bagi ke room. Silakan nanti dipraktekkan juga teman-teman ya. Bro Suhandi, are you there? Adakah? Okay, Okay, it's your for your turn. time. I born on 2nd of July 1998. Not true, not true. Oh, it's But fine, yes, it's fine. I have four favorite things of stuff they are. First, my handphone is same with another people. Because handphone make me easy for communication or working. Anjir, jangan muka gue tadi gini kan.
Second, K motorcycle. Why K? Why Okay. K? Because if I have K, I can drive motorcycle. Third, laptop. Because laptop for menunjang apa tuh ya? Support. Wah, for support my work and make content ya for my job. Okay. And for book, because with book uh, I can more apa tuh ya? More understand maybe. More understand or another problem or another uh, You can anything get lah. more knowledge ya, mungkin More knowledge, pengetahuan more knowledge, more more knowledge. knowledge. Oke, Kalau I see. menambah itu menambah. Add, add. Add ya. Add Ah, knowledge gitu ya. Add yeah, knowledge. add knowledge. Yes. Ya, like this lah. Oke, thank you bro, thank you so much. Mungkin koreksiannya di kata lahnya masih ikut gitu ya. Iya like this lah kayak gitu ya. Lahnya masih ikut. Nah, tadi bacanya bukan K tapi key ya, Thank you ya. motorcycle key. That's it. Oke. Oke, thank you. Oke, for now everyone ya, coba sekarang saya bagi ke beberapa room teman-teman, silahkan dipraktekkan ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum bisa saya tunjuk di sini, tapi bisa dipraktekkan di grupnya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini ya guys. Jadi ketika saya buat ke breakout room, bukan berarti kelas kita sudah selesai, bukan. Tapi teman-teman waktunya praktek di sana, saling praktek dengan teman-teman yang lain. Ini beda pasti setiap kali saya buat breakout room, beda teman-temannya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi saya acak ya, randomly secara random, secara acak. That's it. Oke, silahkan dipraktekkan ya. Itu tadi saya taruh di WhatsApp group. Nanti bisa dilihat juga di WhatsApp. Oke, satu grup ya 3 atau 4 partisipan saja. Silahkan nanti bergiliran, bergantian. Enjoy everyone. See you anyone here. Oke, silahkan dipraktekkan teman-teman. Itu sudah banyak yang masuk ke grupnya ya. See you guys.
Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, what's your name? My name is Yesi Fatmawati. You can call me Yesi. Okay, my name is Muhammad Anton. You can call me Anton. What are you from? I'm from Bekasi. Oh, Bekasi. I'm from Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Yes. Nice city. Yes. Yeah, yes. So, where were you born? I'm sorry. Saya tuh baru aja ikut jam ini. Okay, Jadi, you can say I was born on what the date, tanggal. You were born, but if you introduce yourself, maybe you can say I was born. Ya, aku lahir di masa lampau. On itu tanggal, on tanggal berapa? Misalkan ya contohnya ada di grup WhatsApp. Wow, Example. that's good. That's On good, 1st of bro. June. Bro Anton, that's great. Wah, benar sekali tuh dari Bro Anton ya. Thank you, Iya, bro. Thank you so iya, much. iya. Oke, good ya. Itu ya teman-teman. Mungkin untuk hari ini ya beberapa menit kita praktek untuk sama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, hari ini memang agak padat ya materi kita. Jadi sekali lagi, sebenarnya bisa saja saya menjelaskan secara singkat ya. Tapi ya karena apa ya, teman-teman saya pengennya ketika kita selesai kelas, teman-teman sudah paham semuanya seperti itu. Jadi ketika kita mulai kelas, teman-teman konsen, dan ketika kita selesai kelas, sudah paham benar, paham betul gitu ya dengan materi kita hari ini. So thank you guys, thank you so much. Besok materi kita adalah tentang time ya atau waktu dan bagaimana sih teman-teman untuk menggunakan waktu atau tanggal ya, menjelaskan tentang waktu dan tanggal. Misalnya jam segini nih, jam 9 tepatnya, tepat tuh pakai apa? Kemudian kalau jam 9 lewat 10 menit, nah itu gimana cara bilangnya? Pakai AM, PM atau bagaimana? Kemudian tanggal ya, versi Britishnya gimana, versi Amerikanya gimana. Nah, besok kita akan bahas secara detail. Masih berhubungan dengan angka juga ya. Waktu itu juga ada angka di situ, tanggal juga ada angka. Nah, jadi masih berhubungan dengan itu. Oke? Dan sekali lagi ya, untuk nanti teman-teman bisa diputar ulang barangkali ada yang masih bingung gitu ya tentang materi kita hari ini. Karena besok pasti ada yang nyambung dengan materi hari ini. That's it. Oke? Thank you guys, thank you so much for today. I need to go to the next class karena saya masih ada kelas satu lagi nih teman-teman di jam 9. Ya, so saya harus ke kelas Thank tersebut. you. Thank you for today. Thank See you, you Bro tomorrow. Bobo. Okay, thank you Bye. all. Assalamualaikum Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Everyone. Bye. See Thank you, you. Waalaikumsalam warahmatullahi everybody. wabarakatuh. Thank you, Hi everybody. guys, see you. Thank you. I see you too. See you Sorry. tomorrow. see you. See you.